dari kelompok 7 akan jelaskan tentang Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Saya Fathulatul Falak dan teman kelompok saya Cynthia Bobihu dan Nurul Insani. Nilai-nilai dan ajaran sosial kemanusiaan Muhammadiyah atau teologi Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un mengandung pembelajaran yang tentang pentingnya beragama dengan melaksanakan gerakan sosial. Al-Ma'un mementahkan ritual-ritual ibadah umat Islam yang tidak dibarengi dengan gerakan sosial untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di sekitarnya. Islam sedari awal bukan agama yang mementingkan aspek ritual ibadah individu saja, namun juga menuntut umatnya untuk beribadah secara sosial dengan menolong sesamanya. Dalam teologi Al-Ma'un, surah Al-Ma'un ini menjadi terkenal karena Kiai Ahmad Dahlan yang berkali-kali mengajak para muridnya untuk mempelajarinya hingga mereka bertanya mengapa tidak mengaji surat yang lain. Pertanyaan para muridnya itu pun dijawab oleh Kiai Ahmad Dahlan, "Kalian sudah hafal surat Al-Ma'un, tapi bukan itu yang saya maksud. Amalkan, diamalkan artinya dipraktekkan, dikerjakan. Rupanya saudara-saudara ini belum mengamalkannya," ucap Ahmad Dahlan. Gerakan peduli kepada fakir miskin dan anak yatim. Muhammadiyah dalam praktisi sosial dengan pemihakan terhadap kaum mustadhafin, lemah atau tidak berdaya, duafa, miskin dan anak yatim yang mengilhami Muhammadiyah untuk mendirikan banyak lembaga seperti pendidikan panti asuhan, rumah sakit, dan tempat pelayanan sosial yang lainnya. Gerakan sosial Muhammadiyah pada abad ke-21 memasuki abad baru dengan pendirian dua lembaga, yaitu Lembaga Amal Zakat Infak dan Lembaga Sodaqah Muhammadiyah atau Lazismu dan Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah atau LPB. Dua lembaga ini dibentuk sebagai respon terhadap perkembangan kehidupan sosial umat Islam di Indonesia yang memang menuntut Muhammadiyah untuk ikut aktif berpartisipasi dalam filantropi dan kemanusiaan, khususnya penanggulangan bencana. Selanjutnya, bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah. Yang pertama, bidang pendidikan. Pendidikan yang dirintis oleh Muhammadiyah merupakan pendidikan yang berorientasi terhadap dua hal yang perpaduan antara sistem sekolah umum dan madrasah atau pesantren. Dalam mewujudkan rintisan pendidikan tersebut, Muhammadiyah mendirikan amal usaha seperti sekolah umum modern, madrasah atau pesantren modern, perguruan tinggi. Selanjutnya, bidang kesehatan. Sejak awal berdiri, Muhammadiyah meletakkan perhatian besar terhadap kesejahteraan masyarakat, terlebih masyarakat duafa. Hal tersebut terbukti dengan yang pertama, penyaluran dan pembagian zakat fitrah dan zakat mal kepada fakir miskin atau golongan lain yang berhak menerima. Yang kedua, pendirian panti asuhan hingga panti jompo. Yang ketiga, pendirian balai kesehatan, poliklinik, rumah sakit umum hingga rumah sakit ibu dan anak. Yang keempat, pendampingan terhadap masyarakat duafa agar bisa hidup mandiri. Kemudian bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi memiliki tujuan guna membimbing dan mendampingi masyarakat ke arah perbaikan dan mengembangkan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam, dan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan amal usaha Muhammadiyah. Amal usaha Muhammadiyah di bidang ekonomi meliputi yang pertama, bank perkreditan rakyat atau BPR. Yang kedua, Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Yang ketiga, koperasi. Yang keempat, biro perjalanan dan lain sebagainya. Selanjutnya, bidang kaderisasi. Di bidang kaderisasi, Muhammadiyah mencoba untuk terus tetap mengepakkan sayapnya dengan berbagai macam jalan yang harus ditempuh
Program yang dilakukan oleh Muhammadiyah di bidang kaderisasi meliputi yang pertama, peningkatan kualitas pengkaderan. Yang kedua, melaksanakan program pengkaderan formal dan informal secara berkelanjutan. Yang ketiga, menyelenggarakan Baitul Arkam atau ajang penambah wawasan dan Darul Arkam atau sistem pengkaderan Muhammadiyah. Yang keempat, transformasi kader berjenjang dan bergenerasi. Selanjutnya, revitalisasi gerakan sosial Muhammadiyah memperluas peran Muhammadiyah dalam dinamika kehidupan bermasyarakat di daerah lokal, nasional, dan global dengan cara menjalankan fungsi dakwah dan tajdid. Wujudkan kehidupan Islami sesuai dengan paham agama dalam Muhammadiyah dengan mengedepankan uswah hasanah, mengembangkan pemikiran Islam sesuai dengan prinsip manhaj tajrid dan ittihad yang menjadi salah satu acuan atau pedoman Muhammadiyah, mengembangkan infrastruktur dan perbaikan sistem pengelolaan organisasi yang mampu menjalankan fungsi-fungsi gerakan dan kian mengarah terhadap pencapaian tujuan Muhammadiyah, mendinamisasi kepemimpinan persyarikatan di berbagai tingkatan dalam lingkup wilayah daerah, cabang, dan ranting, meningkatkan kualitas dan memperluas jaringan amal usaha Muhammadiyah, mengembangkan model-model kegiatan atau aksi yang lebih sensitif dalam hal umat, masyarakat, dan dunia yang berkaitan dengan kemanusiaan secara konsisten, menggerakkan seluruh potensi angkatan muda dan ortom atau organisasi otonom Muhammadiyah. Macam-macam aspek revitalisasi gerakan Muhammadiyah. Yang pertama yaitu revitalisasi teologis, menyangkut ikhtiar dalam menafsir ulang pemikiran dasar keagamaan atau keislaman dalam Muhammadiyah, sebagaimana prinsip tersebut mengenai agama Islam, dunia, ibadah, sabilillah, dan ijtihad. Yang kedua yaitu revitalisasi ideologis, menyangkut penyusunan ulang dan penguatan sistem paham disertai dengan langkah-langkah pelembagaannya yang menjadi landasan guna membangun kesadaran dan ikatan kolektif guna memperjuangkan gerakan Muhammadiyah. Revitalisasi pemikiran, menyangkut upaya dalam mengembangkan wawasan pemikiran bagi seluruh anggota termasuk kader dan pemimpin. Yang keempat yaitu revitalisasi organisasi, menyangkut terhadap perbaikan sistem atau tata kelola kelembagaan persyarikatan yang menyangkut penataan struktur dan fungsi organisasi, birokrasi, pengelolaan, dan pelayanan administrasi hingga pengembangan organisasi yang mengarah terhadap peningkatan kualitas dan efisiensi efektivitas. Yang kelima yaitu revitalisasi kepemimpinan, menyangkut langkah-langkah penguatan kualitas, fungsi efektivitas pimpinan persyarikatan di seluruh. Yang keenam yaitu revitalisasi amal usaha, menyangkut pengembangan kualitas amal usaha Muhammadiyah di berbagai macam bidang yang tumbuh di atas visi dan misi gerakan sekaligus mampu memenuhi hajat hidup masyarakat. Yang ketujuh yaitu revitalisasi aksi, menyangkut pengembangan model-model kegiatan atau aktivitas gerakan Muhammadiyah di mana secara langsung mampu memenuhi kepentingan masyarakat luas dengan misi dakwah dan tajdid atau pembaharuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi AIK 3 yang berjudul Muhammadiyah sebagai Gerakan Sosial. Adapun anggota dari kelompok 7 yang pertama saya sendiri, Nur Rahmadani dengan NPM P422090, dan di sebelah kiri saya Aulia Mekar Cendana dengan NPM P422074, dan saya Zelfinila Suswawati Hilal dengan NIM P422106. Sebelum masuk ke materi inti, saya akan membacakan pendahuluannya terlebih dahulu. Gerakan sosial adalah aktivitas sosial berupa gerakan sejenis tindakan sekelompok yang secara spesifik berfokus pada suatu isu-isu sosial atau politik dengan melaksanakan, menolak, atau mengkampanyekan nilai sebuah perubahan sosial. Muhammadiyah merupakan gerakan Islam berdasar pada dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, dan juga memiliki gerakan sosial. Submateri yang akan dipaparkan pada
presentasi kali ini yang pertama, itu nilai-nilai dan ajaran sosial kemanusiaan Muhammadiyah dalam teologi Al-Ma'un. Gerakan peduli kepada fakir miskin dan anak yatim. Yang ketiga, bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah. Yang keempat, revitalisasi gerakan sosial Muhammadiyah. Yang pertama, nilai-nilai dan ajaran sosial kemanusiaan Muhammadiyah, teologi Al-Ma'un. Pemahaman teologi Al-Ma'un berawal dari setiap pengajian rutin subuh yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang diajarkan kepada murid-muridnya tak mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Surah Al-Ma'un bisa disimpulkan secara umum bahwa mengandung perintah pengabdian kepada yatim, pengabdian kepada yang miskin, tidak melalaikan sholat, tidak ria, dan tidak menolak kerjasama. Sedangkan ruh surah Al-Ma'un dalam persyarikatan Muhammadiyah merupakan konkretisasi paham Islam kemuhammadiyaan dan implementasi serta aktualisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Teologi Al-Ma'un mengandung 4 nilai. Yang pertama, nilai religi atau nilai iman. Kedua, nilai belas kasih atau nilai ar-Rahman. 3, nilai syukur. Dan yang terakhir, nilai tolong-menolong. Nilai-nilai dan ajaran sosial kemanusiaan Muhammadiyah teologi Al-Ma'un. Hasil Tanwir Muhammadiyah sebagai tentang gerakan pencerahan. Pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan praksis berkemajuan untuk membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan. Kedua, problem kemanusiaan, kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, dan menjawab masalah kekeringan rohani, krisis moral, kekerasan, terorisme, konflik, dan bentuk-bentuk kejahatan kemanusiaan. Keempat, berkomitmen untuk mengembangkan relasi sosial yang berkeadilan tanpa diskriminasi, memuliakan martabat manusia, menjunjung tinggi toleransi dan kemajemukan, membangun tatanan sosial yang utama. Berikut, gerakan peduli kepada fakir miskin dan anak yatim. Dalam setiap ceramah dan pengajian, Kiai Ahmad Dahlan terus-menerus menyuruhkan agar setiap orang yang mampu bersedia memenuhi hak-hak dan berlaku adil kepada orang miskin dan para fakir, anak yatim, orang terlantar, dan menderita. Gerakan menyeru untuk pemenuhan hak-hak bagi yang fakir dan terlantar inilah akhirnya memunculkan gerakan mengelola zakat mal dan zakat fitrah. Dari sini pula lahirlah rumah sakit, panti asuhan yatim piatu, dan rumah orang-orang terlantar. Kemudian, bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah. Yang pertama, menjawab masalah kemiskinan Muhammadiyah dengan majelis ekonominya membuat amal usaha kemitraan untuk memberikan modal bagi warga yang tidak mampu untuk berwirausaha, dan juga yang kedua, hal kebodohan Muhammadiyah menjawabnya dengan mendirikan sekolah-sekolah yang memberikan bantuan bagi masyarakat tidak mampu dengan biaya dari Lazismu, Lembaga Zakit Infak dan Sedekah Muhammadiyah. Sekolah yang canangkan tidak hanya mengajarkan ilmu umum, tetapi juga ilmu-ilmu agama. Yang ketiga yaitu masalah ketertinggalan Muhammadiyah, menjawabnya dengan menggagas penyaluran informasi melalui tulisan ataupun elektronik. Muhammadiyah juga melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang memperjuangkan kemanusiaan seperti program pemerintah tentang kesehatan. Revitalisasi gerakan sosial Muhammadiyah. Revitalisasi menurut Haidar Nasir memperkokoh kembali akan idealisme, misi, usaha, cita-cita, kitat, dan kepentingan gerakan Muhammadiyah. Revitalisasi gerakan sosial lebih menelitik beratkan pada amal usaha Muhammadiyah pada bidang sosial, diantaranya pendidikan, kesehatan, ekonomi, dengan mengembangkan lembaga amil zakat, infak, dan sodakoh, gerakan kurban bersama, dan lain sebagainya. Adapun kesimpulan dari kelompok kami yaitu gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyahan diambil patokan dari Quran Surat Al-Ma'un yang mengandung perintah pengabdian kepada anak yatim, pengabdian kepada yang miskin, tidak melalaikan sholat, tidak berbuat riya, dan tidak menolak kerjasama, dan itu semua harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Muhammadiyah dalam gerakan pencerahannya memberikan jawaban atas problem-problem kemanusiaan, dan itu semua mengacu pada teologi Al-Ma'un. Baik, itulah tadi pemaparan materi
dari kami. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan semoga bisa diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Nilai-nilai dan ajaran sosial kemanusiaan Muhammadiyah. Pemahaman teologi Al-Ma'un berawal dari setiap pengajian rutin subuh yang dilakukan Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Dahlan mengajarkan tafsir surat Al-Ma'un secara berulang-ulang selama berhari-hari tanpa menggantikannya dengan surat lain. Dalam setiap ceramah dan pengajian, Kiai Ahmad Dahlan terus-menerus menyuruhkan agar setiap orang yang mampu bersedia memenuhi hak-hak dan berlaku adil kepada orang miskin, fakir miskin, anak yatim, orang terlantar, dan menderita. Gerakan menyuruh untuk pemenuhan hak-hak bagi yang fakir dan terlantar inilah akhirnya memunculkan gerakan mengelola zakat mal dan zakat fitrah. Dan dari sini pula lahirlah rumah sakit, panti asuhan yatim piatu, dan rumah orang-orang terlantar. Surat Al-Ma'un tersebut bisa disimpulkan secara umum bahwa mengandung perintah pengabdian kepada yatim, pengabdian kepada orang yang miskin, tidak melalaikan sholat, tidak riyah, dan tidak menolak kerjasama. Sedangkan ruh surat Al-Ma'un dalam persyarikatan Muhammadiyah merupakan konkretisasi paham Islam Muhammadiyah dan implementasi serta aktualisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Gerakan peduli kepada fakir miskin dan anak yatim. Salah satu gerakan peduli terhadap fakir miskin dan yatim piatu adalah salah satunya dengan melakukan zakat. Di dalam surat At-Taubah ayat 60 menjelaskan golongan yang wajib menerima zakat yaitu terutama fakir miskin dan yatim piatu. Karena anak yatim dan yatim piatu adalah anak yang ditinggal meninggal oleh orang tuanya, baik ayahnya atau ibunya, atau keduanya dan belum dewasa dan serta belum dapat mencari nafkah sendiri. Sedangkan fakir miskin adalah golongan yang tidak mendapati sesuatu yang mencukupi kebutuhan mereka. Ada yang mencontohkan bahwa fakir itu pendapatan sehari-hari kurang dari separuh kebutuhannya, sedangkan miskin pendapatannya kurang dari kebutuhannya, tetapi pendapatannya di atas 50% kebutuhannya namun masih kurang. Bentuk dan model gerakan sosial Muhammadiyah. Muhammadiyah dalam gerakan pencerahan yaitu memberikan jawaban atas problem-problem kemanusiaan seperti kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, dan persoalan-persoalan yang bercorak struktural dan kultural. Maka model gerakan kemanusiaan mengacu pada teologi Al-Ma'un. Gerakan yang dibangun oleh Muhammadiyah terbagi menjadi 4 gerakan sosial. Bidang-bidang yang terdapat dalam gerakan sosial Muhammadiyah diantaranya adalah bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang kesejahteraan sosial, bidang kaderisasi. Revitalisasi gerakan sosial Muhammadiyah. Revitalisasi menurut Haidir Nafsir memperkokoh kembali akan idealisme, misi, usaha, cita-cita, cita, dan kepentingan gerakan Muhammadiyah. Revitalisasi gerakan sosial lebih menitik beratkan pada amal usaha Muhammadiyah pada bidang sosial, diantaranya pendidikan, kesehatan, ekonomi dengan mengembangkan lembaga amal zakat, infak, dan sedekah, gerakan kurban bersama.